Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Jurnal Siang tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2014 bersama Bapak Idwan Suhardi. Pak Idwan, kita kan sebentar lagi mau punya pemerintahan yang baru, Pak. Iya. Harapan dari Bapak sendiri, kemudian ke depannya dengan event-event atau juga mungkin inovasi-inovasi dan juga program-program dari Hak Teknas ini apa, Pak, ke depannya? Oke. Jadi kalau kita ikuti visi-visi negara ini, kalau kita hitung, kita bicara ekonomi, GDP kita ini sekarang kurang lebih 3.500 sampai 4.000. Jadi kalau kita mau masuk ke negara maju, GDP kita itu sebetulnya range-nya antara 12.500 sampai 15.000 lah. Range yang cukup besar begitu ya? Nah, itu tidak ada pilihan dari data-data yang ada. Bagaimana membawa bangsa ini dari berbasis resources tadi menjadi berbasis pengetahuan, knowledge. Jadi cuma jual material aja, diberikan value added, memberikan nilai tambah kepada sumber daya material. Jadi kita nggak bisa jual raw material, tapi nah itu teknologi sebetulnya. Nah, Komite Inovasi Nasional sebetulnya sudah lakukan satu assessment, kemudian menyarankan agar paling tidak harusnya APBN ini itu 1%, GDP itu spending untuk government. 1%. 1%. Nah, dalam hal iptek atau dalam hal iptek, inovasi tentunya. Kita bicara iptek adalah inovasi. 1%. Tapi 1% itu sangat-sangat susah. Karena saat ini posisinya cuma berapa persen dari GDP, Pak, untuk porsinya kira-kira 0,09. Jadi 0,1% aja belum. Itu kurang lebih sampai barangkali kalau totalnya itu 70-an triliun gitu ya. Padahal kita butuhkan lebih dari itu. Jadi tidak, sebetulnya pemerintah juga tidak harus selalu banyak dari GDP seperti itu. Tapi bagaimana kemudian pemerintah memfasilitasi agar R&D itu juga dilakukan oleh investor industri dalam hal ini. Dengan demikian, sebagaimana negara-negara lain, itu kalau misalnya 2,5% dari GDP dari negara lain, itu paling banyak 1% itu dari government. 1,5% itu adalah pemerintah, industri itu sendiri yang melakukan R&D. 2,5%. Misalnya 2,5% ya. Oke, kita usahakan 1% dari pemerintah, tapi 1,5%-nya dari industri itu sendiri. Tapi kan kemudian kita sebagai katakanlah pemerintah itu bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan untuk industri itu bisa invest R&D dan save. Nah, ini kita Ristek punya satu pengalaman bagus. Itu Mei yang lalu itu ada konsorsium untuk R&D. Skemnya itu adalah bukan public malah B2B, business to business. Jadi konsorsium dari perusahaan-perusahaan di luar negeri sana bekerja sama dengan konsorsium yang ada di Indonesia, melakukan investasi di Indonesia, melakukan bersama-sama R&D dari situ berdasarkan resources kita. Jadi ini strategi-strategi yang harus kita lakukan. Kita juga tidak bisa melulu mengandalkan GDP berasal dari APBN dan sebagainya. Tapi bagaimana strategi bangsa ini? Karena kita itu punya resources luar biasa. Baik. Kedepannya artinya pemerintah harus seperti apa nih, Pak? Kedepannya buka peluang. Paling penting itu adalah bagaimana kita invest di sumber daya manusia jangka panjang, ya. Tapi juga memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas atau apapun insentif, sehingga industri-industri itu datang ke Indonesia melakukan seperti yang tadi B2B tersebut begitu ya? Iya. Nah, dengan demikian kita tentunya akan bersama-sama menghasilkan satu produk yang digunakan untuk pasar kita, apalagi tahun depan kita bicara AFTA, ASEAN countries. Jadi pasar kita kurang lebih jadi 500 juta. Artinya kita pasar besar. Kalau produk-produk kita yang kita hasilkan untuk diserap ke pasar kita aja dulu deh, 250 juta, itu udah pasar besar. Jadi inovasi-inovasi itu adalah satu keharusan. Tanpa itu, jangan harapkan kita bisa masuk ke negara-negara yang disebutnya maju. Kita akan ke-trap. Makanya kita disebutnya middle income trap-nya itu kita akan negara-negara terjebak begitu ya, Pak Idwan ya. Nah, kalau sekarang tahun ini kan mengenai pangan, energi dan juga air. Apakah sudah ada topik atau tema besar mungkin untuk tahun depan, Pak? Nah, sebetulnya sebenarnya tahun depan ini yang menarik kalau kami ikuti di isu-isu diskusi di media dan sebagainya. Kita kan memang sebetulnya kunci utama adalah koordinasi dan sinergi. Saya lihat pemerintah-pemerintah yang akan datang ini sudah concern bagaimana meletakkan iptek
dan sumber daya manusia menjadi satu, merge. Artinya di sini Direktorat Jenderal barangkali Pendidikan Tinggi. Apalagi kemarin di debat jadi topik tersendiri mengenai jadi topik tersendiri. Artinya di sini saya lihat pemerintah yang sekarang ini yang akan datang ini itu akan sangat concern. Nah sekarang bagaimana dengan pengalaman kita dan visi kita itu kita letakkan betul-betul menjadi barangkali kementerian portfolio yang langsung kita bisa ukur, tidak jadi cuma kementerian negara, tapi betul kementerian portfolio yang kita ukur indikator-indikatornya dengan visi-visi yang jelas, strateginya salah satunya yang seperti saya tadi katakan. Baik, kita harapkan tentunya IPTEK menjadi salah satu sebagai tulang punggung bangsa, begitu kedepannya lebih dikembangkan lagi, lebih mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga mungkin kejayaan-kejayaan waktu kita di tahun 95 kembali begitu ya. Bukan hanya tentang pesawat, tapi di segala sektor. Baik, terima kasih Pak Idwan telah berbagi bersama kami di Dialog Jurnal Siang. Dan bersama demikian Dialog Jurnal Siang kita kali ini, Jurnal Siang akan kembali sesaat lagi.